Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Summa ila arwahi khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa ila arwahi khususan musannifi hadzal kitab. Nafa'ana bi ulumihim wa yu'idu alaina barakatihim wa asrarihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه ويعيد علينا بركاته وأسراره في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وارحم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yusannu rabbul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Disunnahkan mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Jadi di dalam sholat ada yang dinamakan sunnah hayat, ada juga yang dinamakan sunnah ab'ad. Ada 2 tuh kesunahan dalam sholat. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad mah kesunahan yang ketika kita tinggalkan atau kita lupa itu ditambal dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat adalah kesunahan yang bila mana kita tinggalkan kagak perlu ditambal dengan sujud sahwi dan tidak membatalkan sholat kalau kita tinggalkan. Nah di sini di antara sunnah hayat itu mengangkat tangan dalam sholat yang nanti tempatnya ada 4 dalam sholat. Allahu Akbar. Jadi orang mengangkat tangan itu hukumnya hanya sunnah. Itu kayak takbir. Takbir itu yang wajib hanya pada takbiratul ihram. Sisanya sunnah. Jadi rukun sholat takbiratul ihram saja yang jadi rukun. Jadi kalau seandainya orang kagak takbiratul ihram pada sholat kagak sah. Tapi kalau orang kagak ngangkat kedua tangan itu sah. Tuh. Kenapa alasannya? Kata Imam Syafi'i, alasannya itu kenapa sholat itu harus ngangkat kedua tangan? Alasannya ta'zimullah, mengagungkan Allah. Itu alasannya.
Tanda kenapa tanda orang angkat tangan itu ketika sholat itu dia harus angkat tangan, tandanya dia orang pasrah. Ya kayak kita, mohon maaf, kita kalau seandainya polisi, ya saya sering contohkan kalau polisi udah orang ketangkep tapi kudu ngangkat tangan lu. Kayak sama lagi dangdutan. Joget juga kalau udah ngangkat tangan deh. Iya, tanda udah pasrah berarti sama artis ya. Itu diantara ngangkat tangan. Maka tanda orang ngangkat tangan itu tanda orang yang mengagungkan Allah. Tanda orang pasrah berarti ngangkat tangan, itu kata Imam Syafi'i. Jadi diantara apa fungsi ngangkat tangan, faidah ngangkat tangan karena ta'zimullah, mengagungkan Allah. Kenapa alasannya? Karena Allahnya besar, kitanya kecil, gitu. Allahnya agung, kitanya hina. Akhirnya supaya kita merasa yang tadinya kita hina akan menjadi tinggi ketika kita mengangkat tangan. Karena ketika polisi ngomong ke orang dulu angkat tangan lo, ketika dia angkat tangan udah polisi nggak ngomong lagi. Tapi kalau nggak angkat tangan juga ya polisi juga tetap maksa, gitu. Nah itu diantaranya. Nah ini ngangkat tangan ini sunnah dalam sholat pada 4. Yang pertama adalah indah takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah itu Allahu Akbar, ini sunnah. Jadi kalau orang kagak ngangkat tangan berarti sholatnya kagak batal. Tapi kalau orang kagak baca takbiratul ihram, sholatnya batal. Itu makanya saya sering bilang gini. Ini pun dikutip dalam kitab Kasyifah juga, ada dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, termasuk rukun qauli, rukun yang bangsa ucapan, yaitu adalah mengucapkan takbiratul ihram, gitu. Jadi kalau takbiratul ihram ya wajib diucapin, nggak boleh takbiratul ihram dalam hati, karena dia rukunnya nama rukun qauli. Dalam sholat kan ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun qauli itu adalah rukun yang ucapan. Nah yang pertama, jadi mengangkat tangan itu sunnah ketika takbiratul ihram. Jadi kita sebenarnya enggak juga langsung kita persoalin juga kalau seandainya ada imam, kita sholat di mana-mana ternyata kagak angkat tangan. Yang penting yang perlu kita persoalin kalau dia kagak baca takbiratul ihram. Karena memang nanti kalau ada beberapa tempat ya ini biasanya sholat-sholat yang kagak angkat tangan itu biasanya sering sekali itu ajaran-ajaran Syiah. Sholatnya kagak angkat tangan, bukan sholatnya kagak angkat tangan, itu diantaranya ajaran Syiah. Terus yang kedua, ngangkat tangan itu disunnahkan di mana? Kedua itu wa indar ruku'i, ketika ruku. Nah, ketika ruku maka ngangkat tangan itu sunnah. Gitu. Sunnahnya namanya sunnah hayat. Kalaupun kita kerjain berarti kita dapat kesunahan, berarti dapat pahala. Kalaupun ditinggalin nggak dapat dosa dan juga kagak bisa membatalkan sholat. Itu namanya sunnah hayat. Nah, itu angkat tangan ketika kita ruku. Gitu. Jadi ketika kita ruku berarti kan ketika ruku kita bacanya sami Allahu liman hamidah. Berarti kalau kita ketika ruku mah Allahu Akbar. Allahu Akbar ketika ruku. Nah ukuran angkat tangan di dalam kitab-kitab yang mu'tabarah, ukuran angkat tangan sampai mana sih? Nah, ukuran angkat tangan itu gampangnya yang paling akmal, paling sempurnanya nih, jempol sejajar dengan pentil kuping. Jempol sejajar dengan pentil kuping. Ini ukuran angkat tangan. Itu ukuran angkat tangan, jempol sejajar dengan pentil kuping. Makanya kan dalam sholat itu, dalam fikih itu dibedain bagaimana tata cara sholat perempuan dan bagaimana tata cara sholat laki-laki. Di antaranya gitu. Pada tata cara sholat laki-laki dengan perempuan satu, itu perbedaannya dilihat ketika seorang laki-laki itu waktu ketika ruku. Kalau laki-laki ketika ruku dia regang antara perutnya dengan tangannya, itu laki-laki. Makanya ketika laki-laki ruku dia regang. Tapi kalau perempuan rapat.
nempel. Itu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Gitu. Ya, Raihan paham. Takut ada yang jatuh. Takut ada yang jatuh. Sebenarnya itu udah diajari. Ya, artinya mau ulama itu udah diajari sampai gitu ya. Gitu. Saya ngerinya ntar iseng-iseng nyolek lagi gitu. Siapa nih? Terus yang kedua, perbedaannya nanti laki-laki dengan perempuan ketika dia sujud. Ketika sujud berbeda tuh. Laki-laki sujudnya adalah dia harus renggang, perempuan repot sama. Makanya mohon maaf, dalam sujud ini dengan ruku ini karena memang udah rukunnya, tapi saya balikan kembali. Kita dalam sujud, kan kemarin saya bilang anggota sujud itu ada 7. Ada jidat, dahi, terus ada kedua telapak tangan, terus ada kedua dengkul, dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini disebut anggota sujud. Tetapi berbeda pada anggota sujud ini, ini yang sering kejadian di sini nih, di jempol. Ini di jempol anggota sujud wajib dia mengarah ke kiblat. Jadi jangan sekedar nempel begini dong tuh, apalagi begini. Jadi dia harus itu. Dia harus sujud ada kiblat. Kalau ada orang sujud begini, timbang nempel dong gitu, ini nggak sah. Atau ternyata dia ke belakang itu, jarinya ke sana, sujud gitu tuh, di ke belakang. Nah ini nggak sah. Ini kan banyak yang terjadi ketika sholat. Contoh misalkan begitu, dia sujud begitu, bukan begini, tapi begini. Dalam sujud ya, bukan dalam duduk. Kalau dalam duduk mah nggak jadi masalah. Karena kalau dalam duduk mah nggak jadi anggota. Tapi kalau dalam sujud ya anggota sujud ya, nggak sah sujudnya. Jadi jangan apa begini dong, kita tempel begini dong, nggak kita begini tuh. Nah ini banyak yang terjadi. Jadi anggota sujud itu yang 7 itu semuanya. Makanya mohon maaf, banyak orang ketika dia sholat itu ternyata dia begini dibatal. Tuh, saya contoh itu gitu. Nah dibatal. Itu. Kenapa alasannya? Karena di dalam sujud itu adalah sesuatu dalam sholat yang paling dekat Allah. Manusia itu bertemu dengan Allah. Maka ketika bertemu dengan Allah, yang Allah hari ini isyarahkan semuanya menghadap kiblat. Tapi bukan berarti Allah jadi kiblat. Itu sebagai isyarat saja. Makanya kalau ada orang begini, ada orang ngomong begini, kenapa sih kita sholat harus menghadap kiblat Ka'bah? Memang Allahnya ada di Ka'bah supaya kita menghadap ke sana. Itu namanya isyarat. Sampai malah orang yang ada di depan Masjidil Haram, kemudian depannya ada Ka'bah, dia sunnahnya nunduk, bukan ngelihat Ka'bah. Tapi seluruh manusia itu dihadapkan ke sana, itu menjadi tanda isyarat bahwa kita menghadap ke tempat yang suci. Itu isyaratnya. Kita menghadap kepada tempat yang suci. Makanya dari dulu Yahudi ini dengan kafir Quraisy, seawalnya dengan mohon maaf, awalnya sebelum datang ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya ini mengklaim bahwa kiblat pertama adalah Baitul Maqdis. Jadi kiblat pertama Yahudi itu Baitul Maqdis. Makanya ketika Baitul Maqdis itu orang-orang Yahudi waktu di Rasulullah ke Madinah nggak mau ikut Rasulullah. Alasannya kenapa? Ya Rasul, kiblat saya tetap apa? Baitul Maqdis yang ada di Palestina, Masjidil Aqsa. Makanya waktu itu Nabi pernah sempat sholat itu 2 kiblat. Yang pertama Nabi rokaat pertama ke Baitul Maqdis, rokaat kedua baru Nabi ke Ka'bah. Alasannya kenapa? Supaya nyenengin orang Yahudi. Hampir kalau nggak salah, nah, di dalam kitab itu hampir 18 tahun Nabi di Madinah sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Itu nyenengin dulu. Gitu. Itu diantara dakwah Rasulullah. Kayak kita biasa sama teman sebelum ngaji malam Jumat kita ajak dulu, apa nih makan? Gitu.
makan gitu ya, ngopi gitu, masa mesti nah gitu, udah enak mah ya udah. Itu strategi Rasulullah nggak saklek. Karena sebenarnya begini, kalau kita lihat peristiwa, sebenarnya semua tadinya cinta sama Rasulullah, semuanya cinta. Coba kita lihat Abu Jahal, kita tahu Abu Jahal, Abu Lahab pamannya Rasulullah, kita tahu. Itu kan dikatakan setiap hari Senin gara-gara cinta terhadap kelahiran Rasulullah, hari Senin itu kagak dapat apa? Siksa. Berarti dia kan gak dengki asalnya sama Rasulullah. Yang dengki itu gara-gara Rasulullah menyampaikan kebaikan, gitu. Nggak dengki dia. Yang dengki itu ketika Rasulullah menyampaikan kebaikan, itu yang mau dengki. Jadi nggak aneh kalau orang menyampaikan kebaikan itu yang banyak dengkinya mah. Ya kayak DKM kemarin bikin maulid lagi begitu biasa-biasa aja. Begitu aja besok ada maulid udah aja mulai pada ribut. Itu cinta Nabi Muhammad. Kalau seandainya Abu Jahal nggak cinta, Abu Lahab nggak cinta, nggak mungkin. Masa dengan sebab cintanya Rasulullah kemudian Abu Jahal, Abu Lahab setiap hari Senin diringankan dengan sebab cinta dengan kelahiran Rasulullah? Nggak mungkin. Kalau nggak cinta berarti kan Abu Jahal nggak cinta. Cuman gara-gara nggak cintanya ketika Rasulullah mulai menzohirkan, menampakkan dakwahnya dalam kebaikan. Jangan salah, kita kumpul-kumpul begini orang yang lain gara-gara begini, waduh banyak banget. Cuma kita tangkap kuping aja itu nggak salah, ada saingan baru gitu kan. Itu biasa itu mah, itu dari dulu gitu. Jadi yang ketika kita sujud, ketika kita ruku, maka kalau dalam ruku itu yang penting nih, ruku itu nih jari telapak tangan ini harus nempel sengaja dari itu. Biasanya kalau orang ruku gitu tuh. Kenapa? Karena dampal ini jadi syarat bagi ruku. Biasa begitu tuh. Iya. Ya kalau ada tisu kan perkara lain rumah ya. Sama kayak tadi sujud. Jadi membaca takbiratul ihram hanya sunnah hayat. Jadi ketika orang ruku lupa baca takbiratul ihram, sholatnya sah. Sampai doa-doanya juga sunnah juga. Itu sampai doa-doanya itu sunnah ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Berapa kali? 3. Mau tambahin sampai berapa? 11. Kalau kita mau tambahin sampai berapa? 11. Contoh kita misalkan pengen sholat tahajud malam, pengen lamain sampai berapa? 11 gitu. Jadi baca subhana rabbiyal azim ini paling banyak itu sampai 11. Kemudian wa indal i'tidali, dan ketika i'tidal, kita biasa i'tidal itu baca sami Allahu liman hamidah. Ketika baca sami Allah itu ngangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Dan yang terakhir wa indal qiyami minat tasyahudil awal, ketika berdiri dari tasyahud yang pertama, berarti dari tahiyat yang pertama. Cuma 4 tuh sunnahnya, yang lain enggak. Oke, lagi takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Berarti kalau saya praktekin Allahu Akbar 1, terus ketika ruku ngangkat tangan Allahu Akbar, terus bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah yang sunnah. Terus yang terakhir ketika habis tahiyat sisanya nggak sunnah. Jadi kalau habis rakaat pertama, rakaat ketiga, rakaat nggak sunnah. Gitu. Kan banyak tuh biasanya habis bangun dari baru rakaat pertama angkat tangan nggak sunnah. Sampai malah di dalam kitab bila mana ada orang makmumnya masbuk. Apa makmum masbuk? Makmum ketinggalan. Ada makmum masbuk, makmumnya ketinggalan. Ternyata begitu dia makmum ketinggalan, katakan dia sholat maghrib, ternyata dia baru rakaat keberapa? Pertama. Dia baru rakaat pertama, berarti dia kan mengikuti imam pada rakaat terakhir. Ada pertanyaan begini,
apakah ketika imam salam kita naik lagi sunnah angkat kedua tangan atau tidak, kan gitu. Sedangkan itu kan pada tempat rokaat yang katakan sholat maghrib itu 3 rokaat. Begitu 3 rokaat ternyata kita ngikut pada imam itu ternyata rokaat ketiga. Berarti kan kita tahiyat, ngikut tahiyat. Begitu tahiyat imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Begitu kita bangun, kira-kira angkat tangan apa enggak? Maka kata ulama tidak sunnah, karena dia bukan pada tempat tasyahud yang pertama. Itu ya sunnah kan. Atau kebanyakan kita ternyata imam itu udah rokaat terakhir, kita ngikut imam. Begitu imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, apakah kita angkat tangan? Enggak sunnah. Banyak tuh orang yang angkat tangan, padahal enggak sunnah itu. Gitu. Maka ketika itu tidak sunnah, berarti dia makruh. Ketika makruh, berarti makruh itu ngecilin pahala namanya. Batal maka enggak, coba ngecilin. Contoh, kayak sekarang, bos nyuruhnya beli es, tapi dinamain es alpukat. Kita belinya es mangga, marah nggak bos? Marah. Tapi es juga kan bos, ya udah. Gitu. Tapi kan tetap aturan jadinya tadinya bos gembira jadi kagak gembira. Yang tadinya itu kagak sunnah, disunahkan dalam sholat hanya mengangkat tangan pada 3 tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku, dan ketika setelah tahiyat yang kedua. Ternyata banyak orang yang sholat ngerjain gara-gara ngikut imamnya di tahiyat akhir, kayak sholat maghrib, kayak sholat asar. Tapi begitu dia imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bangun, pas bangun ternyata dia ngangkat kedua tangan, maka makruh. Enggak, cuma ngurangin pahala sholat. Itu faslun surutus sujudi sab'atu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghdina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jawwalna bil 'afiyah. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah wa 'idna min mujibati dunya yawmal qiyamah.